Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan mengalami firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Injil Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian Matius 10 ayat 16. Renungan kita saya beri tema rahasia mengalami kemenangan. Rahasia mengalami kemenangan. Saudara-saudara, bagian ini bicara tentang pengutusan. Yesus yang mengutus murid-muridnya untuk melayani di dunia ini, atau melayani di ladang Tuhan. Ia mengingatkan bahwa murid-muridnya diutus seperti domba di tengah-tengah serigala, ayat 16. Sebutan seperti domba menyadarkan dan mengingatkan kita bahwa kita memang lemah, kita terbatas, tidak berdaya, dan tidak punya senjata pertahanan yang ampuh. Kita diutus bukan karena kita kuat dan mampu, tetapi diutus berdasarkan kepercayaan, kuasa, dan kedaulatan Tuhan. Sehingga dengan demikian, tidak seorang pun yang bisa memegahkan diri dan merasa mampu. Untuk itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita perlu mengenali musuh ataupun tantangan yang digambarkan di sini sebagai serigala. Tantangan itu bisa datang dari berbagai pihak. Pertama, bisa dari sesama manusia yang membenci kita. Jikalau kita perhatikan dalam ayat 17 dan juga ayat 22, manusia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Ada istilah homo homini lupus. Tapi yang kedua, bahwa tantangan itu bisa datang dari orang-orang yang mengaku beragama, bahkan juga dikatakan dalam teks ini majelis agama bisa menjadi penyesah di rumah ibadatnya. Ayat 17 bagian B. Dan yang ketiga, tantangan itu bisa datang dari penguasa dan raja-raja ataupun pemerintah yang jahat. Itu ayat 18. Dan yang berikutnya yang keempat, bahwa tantangan itu bisa dari sanak saudara, bahkan dari keluarga sendiri. Ayat 21. Dan yang kelima, bahwa tantangan itu bisa datang dari si jahat yang disebut di sini Beelzebul. Ayat 25. Iblis itu seperti singa yang mengaum-aum yang akan menerkam. Ia berperan untuk meruntuhkan iman orang percaya dan menghalang-halangi pekerjaan pengutusan di dunia ini. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita tahu, bahwa kita harus mengenali musuh ataupun tantangan. Tapi yang kedua, kita harus punya sikap. Sikap kita menghadapi musuh atau tantangan. Apakah kita akan mundur teratur, tanda menyerah menghadapi tantangan? Ada beberapa pesan Tuhan Yesus yang dapat menjadi prinsip dan sikap yang kita pegang. Pertama dikatakan, cerdiklah seperti ular dan tulus seperti merpati. Kecerdikan ular terlihat ketika dia mampu membela diri dan menyelamatkan dirinya. Orang percaya berada di tengah bahaya, maka harus berusaha cerdik dan bijak. Ada kalanya harus diam, tapi ada waktunya untuk membela diri, bahkan kadang harus menghindar dari tangan musuh. Cerdik tetapi tulus seperti merpati, berarti bersikap lemah lembut, tunduk, sabar, dan tidak cepat marah ataupun terpancing. Kehadiran kita hendaklah menjadi pembawa damai dan kasih. Cerdik dan tulus harus menjadi satu kesatuan. Yang kedua, waspadalah terhadap semua orang. Ayat 17. Waspada berarti tetap berjaga dan terjaga. Hindarilah pergaulan yang membahayakan dan mudah tertipu oleh kepura-puraan manusia duniawi. Hati-hati dengan serigala yang berbulu domba. Nah, kita perlu waspada. Yang ketiga, jangan khawatir dan jangan takut menghadapi musuh-musuh. Jangan takut menghadapi serigala-serigala itu. Kekhawatiran dan ketakutan akan membuat iman kita akan lemah, akan merosot. Sebaliknya, tetaplah percaya kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Dia sanggup memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia adalah gembala yang selalu menjaga kita. Dia melindungi domba-dombanya dari segala serangan binatang buas. Akan tetapi dia juga adalah Tuhan yang berkuasa atas jiwa dan seluruh kehidupan kita. Para pembunuh yang disebutkan di sini serigala
hanya bisa membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa atau roh. Karena itu jangan takut. Dan yang keempat, tetap setia memberitakan Injilnya. Ayat 22-23. Tuhan mau agar umatnya setia sampai mati dalam mengikuti Yesus, apapun tantangannya. Injil harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Ingat, untuk hal itulah Yesus mengutus murid-muridnya dan mengutus kita saat ini. Yesus mau agar kita tetap fokus kepada tujuannya, yaitu melaksanakan amanatnya yang agung dan percaya bahwa kita mengalami kemenangan karena ada janji penyertaan Tuhan. Kita tetap di dalam misinya, maka kita pasti akan mengalami kuasa dan akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa sekalipun kami terbatas, kami lemah, tapi kami akan mengalami kemenangan karena kami bersama dengan Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan dan perlindungan yang sejati dari Sang Gembala yang agung, itulah Yesus Kristus. Karena itu kami berdoa supaya Tuhan juga memberikan kami hikmat untuk dapat menjalankan semua tugas yang Tuhan percayakan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.